Saya persilakan untuk saudaraku Mr. Ayub, Tabiak Malambai, Pakatuan, Bow, Pakawulirang, Berkah Dalam. Silakan mic-nya Mr. Ayub. Ya, malam baik. Shalom untuk kita semua. Malam baik Pak Ayub. Ya, malam baik Bro Peter dan semuanya. Ya. Karena saya pakai HP jadi saya sulit baca ya. Ya. Jadi tema hari ini soal dikatakan Cafe 2 itu sesat ya. Dan kemudian juga ateis katanya apa ya. Kalau pandangan saya ya, kalau umat Protestan maupun umat Ortodoks ada di antara mereka mengatakan demikian, ya tentu dari mana lagi ini ya, karena Konsili Vatikan II dihadiri oleh umat Protestan dan umat Ortodoks juga, dan tidak ada yang menyangka, orang-orang yang hadir tidak ada yang menyangkal. Dan kalau seandainya tidak setuju, coba tunjukkan literasi atau teks mana yang benar-benar saudara-saudara mengatakan sesat atau apa gitu. Harus kuat ya literasinya untuk mengatakan itu, karena Cafe 2 ini benar-benar merangkul semua, dan ini adalah suatu peristiwa seperti Pentakosta ya, di zaman para rasul ya, Rasul Paulus ya, memimpin di dalam perayaan Pentakosta untuk pertama kali bagi umat Kristen ya, pada Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kalau kita merujuk pada Roma pasal 2 ayat 14 dan selanjutnya, ini coba direnungkan baik-baik bagi orang yang menolak Cafe 2 ya. Coba renungkan bagaimana tafsiran Anda tentang Roma pasal 2 ya, dengan hati nurani ya. Dia kalau mereka tidak mengenal Alkitab, tidak pernah baca Alkitab ya, maka apa yang mereka yakini itu menjadi Taurat bagi mereka. Dengan hati nurani mereka telah melakukan hukum Taurat ya, walaupun mereka tidak pernah baca hukum Taurat gitu. Coba baca ini dan renungkan baik-baik bagi yang menolak Cafe 2. Coba Anda renungkan atau tafsirkan bagaimana menafsirkan nih. Rasul Paulus mengatakan demikian. Apakah Rasul Paulus itu sesat ya dengan menyatakan demikian, bahwa orang, karena dia katakan orang ateis ya, ini orang penyembah berhala ini yang dia katakan ini gitu ya. Jadi kalau kita zaman sekarang itu ya tentu agama lain, Hindu, Buddha, apalagi ya Muslim dan agama lain ya. Kalau begitu, kalau Anda menolak Cafe 2 berarti Rasul Paulus ini sesat ini. Roma pasal 2 ayat 14, 15 ya, kemudian 16 itu ajaran sesat dari Paulus kalau begitu gitu. Telak. Jadi orang yang menolak Cafe 2 adalah iblis ya. Saya tegaskan lagi, siapapun, karena Cafe 2 dihadiri oleh umat Protestan, oleh anggota-anggota WCC ya, dan ya Ortodoks juga masuk WCC. Jadi ini miris sekali orang-orang ini ya menolak. Coba di mana letak kesalahan? Kalau ada kesalahan, karena akan dekret ekumenis yang ada di Cafe 2 itu sudah jelas sekali gitu. Berdasarkan ini surat Rasul Paulus di surat Roma ini ya, pasal 2 ayat 14. Ini kuat sekali. Jadi kalau Cafe 2 sesat, maka Rasul Paulus juga sesat gitu. Roma pasal 2 ayat 14 adalah ajaran sesat kalau Anda menolak Cafe 2 ya gitu. Dan itu komentar bagi orang yang katakan Protestan itu mengkanon Alkitab. Waduh, benar-benar deh kebangetan. Ini nggak pernah ada itu
Hanya orang gila yang mengatakan Protestan itu mengkanon Alkitab. Orang Protestan itu tinggal menerima kanon yang sudah ada, sudah ditetapkan, gitu. Entah dia kanon perjanjian lamanya itu menerima konsili Jamnia oleh orang Yahudi, orang Askenasi Yahudi, ya itu. Tapi itu bukan mengkanon sendiri, bukan menyusun sendiri, itu mengikuti kanon Yahudi perjanjian lama, konsili Jamnia, Masoret, dan tapi perjanjian barunya itu ya dia tinggal menerjemahkan Alkitab yang versi bahasa Jerman modern katanya gitu. Padahal sudah ada bahasa Jerman yang dari suku Gat ya, salah satu suku Gat Jerman itu sudah ada Alkitab tahun 500-an gitu. Gimana sih orang-orang ini? Jadi Martin Luther menerjemahkan katanya ke dalam bahasa Jerman yang lebih modern, ya oke lah, tapi jangan menambah gitu. Ya, kita kalau ada kesalahan kembali ke bahasa aslinya gitu, kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunaninya gitu. Yang benar ya bahasa aslinya, bahasa Yunani gitu. Jadi ke bahasa Indonesia pun kalau ada salah ya kita kembali ke bahasa aslinya Yunani gitu. Gak usah banyak pusing dengan hal ini karena patokannya di bahasa asli gitu. Jadi sekali lagi tidak ada kanon Alkitab dari Protestan itu, tidak ada ya. Kalau dia mengikuti konsili Jamnia ya benar, oke lah. Mengikuti Alkitab Masoret, naskah Leningrad perjanjian lamanya ya oke lah. Tapi perjanjian baru kan sama gitu, dalam bahasa Yunani sama. Ya itu saja ya, sekali lagi ya, orang menolak KV2 ya benar-benar ya, benar-benar tidak sesuai dengan ajaran Rasul Paulus. Itu saja, terima kasih. Menolak KV2 berarti iblis ya Pak Ayub ya, tadi Pak Ayub bilang gitu ya. Ya betul, karena itu dia menolak surat Rasul Paulus di Jemaat Roma pasal 2 ayat 14, 15, 16. Mantap. Terima kasih Pak Ayub penjelasannya. Pendeta Lu ini. Saya persilakan dulu untuk Frater, silakan Frater. Monggo, satu putaran lagi habis kita akan turun. Silakan. Oh iya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya langsung kentrung saja ya untuk saya ya, karena juga langsung jadi state dan ada keperluan juga untuk besok ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi dengan pembahasan-pembahasan yang tadi sudah disampaikan dan juga dari Bapak Pendeta Ayub ya, terima kasih. Memang untuk menjadi pengikut Kristus dan mengaku dalam dirinya, entah mungkin dengan beberapa jemaat itu menyebut diri sebagai seorang pengikut Kristus, itu janganlah menjadikan prinsip itu setengah-setengah. Kalau memang mau, dalam arti kita melihat sejarah dulu, kita kembali lagi Bapak Reformator dan segala macam. Ya memang dulu dari mereka, apakah mereka bukan Katolik? Ya mereka Katolik. Dan karena Katolik lah mereka lahir. Yang para sahabat-sahabat denominasi masuk juga mungkin Bapak Pendeta Ayub ya. Saya menyebut seperti ini karena memang oke lah kalau memang keprihatinan akan sejarah itu. Sudah, itu menjadi kisah-kisah yang sebenarnya untuk jadi ranah kita untuk berbicara sekarang itu tidak terpakai lagi. Karena apa? Pada akhirnya kedua kubu kita ini sekarang pun juga diperdamaikan, dibuat jembatan untuk bisa membicarakan yang terbaik. Terbaiknya karena apa? Satu, memperbaiki diri dan meminta maaf. Lalu yang kedua, melihat bahwa undangan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita ya, bahwa ia juga harus berkarya tidak hanya di Yerusalem, tapi untuk seluruh bangsa. Dari situ saja sudah mulai
tidak secara eksplisit, secara langsung itu disebut sebagai ekumene. Ya. Karya Yesus itu sendiri yang untuk semua bangsa, tidak hanya untuk bangsa Israel saja. Itu sudah menjadi bukti nyata di dalam kita. Ya, siapapun tidak akan meragukan bagian itu. Siapapun tidak akan pernah melupakan bagian yang itu. Karena apa? Yesus sendiri sudah berkarya. Dan pada waktu disalib pun juga ada 3 bahasa yang di atas kepalanya itu. 3 bahasa. Itu saja sudah menjadi bukti bahwa Yesus dikenal oleh karena banyak orang membaca tulisan itu di atas kepala pada saat disalibkan. Itu sudah jadi bukti untuk kita. Apakah kita kurang percaya lagi? Nah, jadi yang harus dilihat lagi ya, bahwa yang rekan-rekan lain ya, para reformer mungkin ada sempat mendengar untuk malam ini kita berbicara ini. Tolonglah, sedikit saja, walaupun kalian menyebut diri sebagai orang-orang yang menggebrak kekatolikan, oleh karena kalian menyebut diri sebagai seorang reform, kembali saya katakan, jangan lupakan kakak tua kalian, kakak yang paling pertama kali untuk bisa lahir itu. Jangan lupakan. Kami sudah meminta maaf secara lapang-lapang mungkin. Tidak sempat kalian tidak mau minta maaf lagi ya. Kami tidak bisa beri obat lagi. Kalian harus cari obatnya sendiri. Ya, hati-hatilah kalau dalam berbicara sesuatu, menyebut kekatolikan, diungkit-ungkit lagi, diangkut-angkut lagi yang dulu-dulu. Sudahlah. Kalau memang merasa untuk bisa bekerja sama mewujudkan ekumenis itu, silahkan datang dengan kami, buat sesuatu rencana yang nyata, baru berkarya ke tengah-tengah orang. Sebut bahwa kami ini adalah bukan lagi orang yang minor, tetapi juga mayor. Sama-sama punya renggangan tangan yang sama, merangkul bersama. Itu yang menjadi mimpi kita bersama nanti. Karena apa? Karena kita sudah memulainya di dunia, agar nanti di surga pada saat penghakiman terakhir, eskatologi nanti, kita diakui sebagai anak-anak terang, anak-anak dari Allah. Itulah mimpi kita bersama. Siapapun akan menantikan hal tersebut. Siapapun. Mau Katolik, Kristen, Ortodoks, Anglikan, dan lain sebagainya. Mari merangkul bersama lagi. Jangan mencari lagi yang dulu-dulu, jangan. Buatlah jembatan baru, buatlah lembaran baru. Agar hidup kita bermakna. Tidak hanya untuk kita sebagai orang Kristiani, tapi juga mungkin untuk agama lain. Supaya ekumenisme benar-benar terwujud nyata. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk dedikasi dan rekan-rekan. Saya undur diri. Pamit. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Saya persilakan dulu untuk adikku si CT yang lemah gemulai, yang lebay. Silakan CT. Salve Pak Ayu. Salve. Salvate. Silakan CT. Pak Ayu baru minum kopi itu. Wah, malam ini keren sekali. Benar-benar saya salut malam ini. Pak Ayu, salutku pada dirimu. Pak Ayu luar biasa. Saya membayangkan betapa indah cinta dan kasih seperti abang dan adik, kakak dan adik dalam persaudaraan ketika Frater Pegon berbicara dan Pak Ayub berbicara. Sejuk sekali. Luar biasa ya Tuhan. So beautiful. Saya benar-benar salut dengan pembicaraan malam ini ya. Ketika Frater Pegon dan Pendeta Ayub bicara, luar biasa. Dan ketika saya melihat kedua pemuka kita ini bicara, saya yakin tidak ada lagi kata selain kasih dan damai di antara semua yang berdiri di bawah salib Kristus. It's amazing, it's just like a dream come true. Malam ini saya dengar ini episode terbaik ketika Pendeta Ayub dan Frater Pegon bicara. Itu udah menuin semua. Salutku untuk kalian semua senior, terima kasih
Saya cuma sampaikan itu. Salut saya untuk pendeta Ayub dan cintaku kepada semua senior, kepada Frater Pegon. Selamat malam, itu aja kentrong dari saya. Terima kasih senior DKC. Thank you CT, kentrongnya mantap. Oke, saya persilakan saatnya Mr. Ayub. Silakan Mr. Ayub, nih monggo. Ya. Terakhir dari saya, mohon kalau terlalu keras tadi ya, tapi memang Konsili Vatikan II ini harap dipelajari juga umat Protestan maupun umat Ortodoks, karena dihadiri umat Protestan dan Ortodoks juga, dan pada saat itu tidak ada bantahan ya dari yang hadir ya, atau menulis buku untuk menantang gitu ya, nggak ada ya sama sekali. Tapi kalau ada orang yang zaman sekarang ini tahun 2023 ada yang menantang ya, itu menurut saya sudah bertentangan dengan kasih Kristus itu sendiri ya. Kasih Kristus itu berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham bahwa semua bangsa akan mendapat berkat, ya, berkat keselamatan bagi yang menerima sang Mesias ya, sang kasih itu sendiri. Jadi yang paling penting adalah kasih itu dari iman dan pengharapan awal, tetapi yang kekal adalah kasih, yaitu ya. Jadi orang mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama manusia atau musuhnya yang dia lihat, ya tentu itu bohong saja ya. Jadi perbuatan kasih itu harus jelas, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mengasihi Allah yang dia tidak kelihatan, dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ajaran Konsili Vatikan II merupakan suatu cita-cita dari Tuhan Yesus ya, ut omnes unum sin. Jadi kalau ada orang yang menghalanginya, itu aneh juga ya, gitu. Tapi ya isi Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa orang harus berkomunikasi ya, menjalin persaudaraan, tapi juga harus bertobat ya. Orang bertobat ini harus orang yang ada kasih dalam dirinya ya, mengasihi orang lain ya, sesama walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama gitu. Dan kalau dia menjalankan kasih itu, itulah yang menjadi, kata Rasul Paulus, menjadi Taurat dalam dirinya gitu ya. Walaupun dia bukan anut agama Yahudi atau agama Kristen ya. Tapi kalau dia menjalankan kasih Kristus, perbuatan kasih itu dijalankan ya, dia mengasihi musuhnya gitu. Dia tidak ego ya, maka walaupun dia bukan Kristen, tetapi dia sudah menjalankan ajaran sang kasih itu, yaitu Kristus ya. Jadi kita memang ada juga yang mengatakan begini, bagaimana mungkin seorang ateis atau agama Muslim, Buddha, Hindu itu menjalankan ajaran Kristus ya gitu. Tapi dalam hati orang siapa yang tahu gitu ya. Dalam hati orang, jadi orang yang bertobat, orang yang percaya Tuhan Yesus, walaupun dia masih terikat di dalam agama dia sejak lahir, agama Muslim, orang Buddha, Hindu, tetapi kalau dia mengasihi musuhnya, tidak ada kebencian di dalam hatinya, dia itu sudah dalam hati, ada kasih dalam hatinya,
itu jangan dihakimi, jangan mengatakan wah mereka masuk neraka gitu. Kita yang masuk surga ya, karena kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, sudah dipredestinasi oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita masuk surga dan mereka masuk neraka gitu. Terlalu percaya diri ya gitu. Berarti dia membatasi Allah ya, karena Allah itu bermaksud untuk menyelamatkan dunia ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Jadi Allah akan menyelamatkan dunia ini. Allah bukanlah sosok yang Anda pikirkan seorang yang egois ya, untuk menyatakan orang lain masuk neraka, kau masuk surga gitu. Aduh, gitu. Jadi cobalah pelajari ya bagi umat Protestan maupun orang Ortodoks ya. Marilah bersama-sama menjalankan dekret-dekret Konsili Vatikan II. Ya, kalau Anda merasa tidak setuju, ayo kita berdialog ya. Karena di Konsili di dekret ekonomis itu mengajak untuk dialog, mengajak untuk kebersamaan ya. Ya, terutama bertobat dulu. Apakah ada kasih dalam hidupmu? Gitu. Tidak ada kebencian dalam hidupmu, ya itu baru terjadi dialog yang baik. Itu saja. Terima kasih. Matur suwun sangat Pak Ayub. Terima kasih banyak. Yeah.